لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب اختلاف الآثار في سعة القدر على المؤمنين بالنسبة إلى أعمالهم. جاء في حديث البخاري ومسلم أنه يفسح له 70 ذراعا، وفي الترمذي 70 ذراعا في 70 ذراعا، وفي حديث البراء مد البصر. وسمعت بعض علماء يقول إن عفارا كان يقرافر مصر يغفر القبور وحفر 3 أقبار، فلما فرغ منها بشير النعاس فرأى فيما يرى النائم ملكين نزلا، فوقف على أحد الأقبار فقال أحدهما لصاحبه اكتب فرسخا من فرسخ، ثم وقف على الثاني وقال أحدهما اكتب ميلا بالليل، ثم وقف على الثالث قال اكتب فترة في فترة، ثم انتبه فجاء برجل قريب لا يؤوه له فدفن في القبر الأول، ثم جاء برجل آخر فدفن في القبر الثاني، ثم جاء بامرأة مطرفة من وجوه أهل البلد، ودفنت في القبر الضيق الذي سأله فترة في فترة. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas taufik, hidayah, inayah yang Allah limpahkan pada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah deras ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwasanya kubur manusia itu ternyata dapat diperlebar yursahu lahu sab'una zira'an, akan diperlebar selebar 70 hasta. 70 hasta itu kalau dihitung meter sekitar 35 meter melebar. Bertermuzi 70 zira'an fi 70 zira'an, itu 70 hasta fi 70 zira'an kali 70 hasta. Wa fi hadis al-Bara, luas dalam kubur dalam hadis Bara itu muddal basar, sejauh mata-mata memandang. Jamaah yang dimuliakan Allah
Jadi setelah pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka pada saat itulah kita akan dapat melihat jarak pandang kita seapa. Jarak pandang kita di alam barzakh itu seapa? Ada yang hanya sekilat, ada yang hanya sedepak, ada yang sudah 70 asar, ada yang sejauh mata memandang. Semasa itu tergantung amal mereka yang mereka lakukan di dunia. Malah jamaah rahimahullah disebutkan oleh ulama kita terdahulu, dulu ada hafarat tukang tabung kubur, tukang bukatan di Qorafah, di tempat pekuburan yang luas, Qorafah Mesir. Ya, mereka sidin tadi ada job, ada tugas, ada pesanan untuk menampung 3 buah kubur di tempat yang berbeda. Cuma kan jauh. Setelah sidin tadi menampung 3 buah kubur, para Syekhul Ma'as untuk rasa ngantuk pada di situ itu ada pesan sandal. Bagusan sandal dia ikut kuburan orang lain kali. Bagus sandal rasa ngantuk di sini para abi mayunai. Lalu sini rasa-rasa melihat malaikat turun berdua. Nazala waqafa ala ahadil akbar. Sidin tadi, malaikat tadi turun seakan-akan mencek luang kubur yang kutabuk tadi. Jadi jadi malaikat nang sikum uktub di sini. Farsakhan fi farsakhin. Tulis ini sefarsah kali sefarsah. 1 farsah itu kurang lebih 3,5 mil atau 48 kilo. Kuburnya ini di sini kuburnya ukurannya sekian-sekian. Di batu tuh, gue malaikat tadi pindah ke kubur sebelumnya pulang. Kemudian ia pun berkata si malaikat tadi, uktub milan fil mil. Ini kubur ini ujar malaikat si 1 mil kali 1 mil. Luasnya cuma pada semua kafa'ala salis. Dan begitu pindah pulang malaikat tadi ke 2 kubur yang ketiga. Maka si dia mengucap, uktub fatran bi fatran. Ujar malaikat tadi, ini luang kubur si ini sekilan kan sekilan. Fatran bi. Ini sekilan per sekilan aja. Summa intama. Ada wasidin yang melihat malaikat tadi. Ternyata ada orang mengiau. Orang-orang mengiau nih. Mau, ini bawa jenazah nih. Misal saja, membawa jenazah. Ternyata di sini faji'a biwajibin gharibin la yu'ubuhu al-awwal wajibina fi qabl al-awwal. Ternyata di sini datang sekelompok kecil orangnya. 5 yang bawa jenazah saja. Sehingga berjalan di muka, muncul. Bapak melakukan tadi, kerana lalu jamaah rahimahullah berkunjung mengubur 6 tadi. Nang ukurannya farsakhan fi farsakhin 3,5 mil atau 48 kilo kali 48 kilo. Jadi jamaah rahimahullah bertakut, ini jenazah siapa kan? Jadi jangan membawa jenazah tadi kelompok keranda. Nah kami kan tahu jual, ini orang asing, ini orang musafir.
Karena kami tahu keluarganya kita ada tahu kenapa menghadiri ya meninggal etikaf di masjid misalnya kan banyak orang ada lawas jamaah rahimahullah thumma yajri adratil akhar datang lagi rombongan lain fadufina fil qabri tsani maka dikuburkan pada kubur yang kedua yang standar tapi di sini unik jika di imra'atin mutrafatin fi wujuhi ahli bait ada lawas nang tutung kedua tadi. Jadi jamaah rahimahullah datang lagi rombongan yang lebih keren. Ternyata ini salah seorang istri pejabat yang ada di Mesir waktu itu. Bi'imra'atin mutrafatin min wujuhi ahli balad haulaha nasun katsirun. Maka membawanya nipian orangnya banyak. Sarang penduduk hiram ulang, kacamata hiram, tas hiram, rambut hiram, sepatu hiram, payung hiram. Begitu oleh bila pejabat mati itu, sarang hiram itu datang. Ini sarang hiram, masya Allah tabarakallah. Maka mobil berjejer di muka al-Qahar. Wah mantap banget kelihatannya sih. Tapi tukang tabung kuburnya sudah bertanya-tanya. Ini yang paling halus ini, sini yang uang kubur tabung paling halus ini siapa? Yang orang isi. Ternyata orang yang dikenal di negeri Mesir, mutlak terhormat, disanjung orang, di antara orang dengan rombongan yang panjang. Pakaian yang seragam la ilaha illallah. Kan ada belum ini berita kematian. Innalillahi wa inna ilaihi SMS di WA. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Labor pulang rahmatullah. Nama bin atau binti pulang. Rumah disolatkan di rumah duka jalan ini dikuburkan di alka ini para pelayan harap memakai baju putih. Misal cuma ada kubur ini kelihatannya bagus, khair. Tapi ini mulai khawatir gitu kan, khawatir. Kalau kita tuh umpat gaya yang sangat pikiran itu biar dianggap hitam gitu loh. Lalu kita mau pakai putih, ujung-ujungnya kita pakai kuning, ujung-ujungnya pakai silakan lah, jangan ada pengantin ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bi'amratil mutrafah. Masya Allah, pakambarnya hilang, bajunya hilang, salwarnya hilang, roknya hilang, tasnya hilang. Datang berbaris. Yang membawanya ini aja anak yang menangis-nangis dua. Ternyata ujian tukang tabuk kubur itu dihafal tadi. Ya Allah, memberitahukan di kubur akan pinanya kubur itu bagus. Sehingga akan merusak, menghancurkan ulang berulang jenazah tersebut. Akhirnya wujud dua. Mungkin kita lihat setelah ini mau alkah bahari telah kita tarik, kita bukai wujud yang itu tanah ternyata kan diam. Tanah apa itu kan mau diam. Selalu bergerak. Ada yang sempat pecah tambalannya, ada yang tambalannya lehernya, ada yang terjungkal, ya, ada yang bisa bergeser, tertumpang. Jadi kan merakannya dalam kubur bentuk posisi kita tuh kan,
karena sok sempurna rata sebenarnya rata-rata nganggur, ada yang batisnya seperti kepala yang tinggi, ada yang bersungsang sedikit, ada yang teher, gitu. Ini jamaah rahimahullah, pergerakan tanah itulah jamaah rahimahullah yang seakan berbikin gangguan. Nah, mau kita ada nyaman, sampai dalam kubur. Maka jamaah rahimahullah, ikhtiar kita untuk memperbaiki kehidupan alam yang panjang lebih lawas dari dunia ini, mau kada mau harus kita persiapkan sejak hari ini. Selain kita mendapatkan semalam dulu kisah tiket emas, gimana? Sekiranya nyaman di kubur, kenapa? Maka akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Ini maka buruk disebutkan apa saja yang dapat menolong seorang mukmin min ahwalil qabri wa fitnatihi wa azabihi. Apa saja yang dapat menolong mukmin dari azab kubur, dinamika alam barzakh. Zalika ujar Imam Qurtubi musannif, setelah teliti di sini ternyata ada 5 perkara. Bila kita sempat melakukan seluruhnya atau salah satunya aja, insya Allah dalam alam barzakh, ini khusus bab alam barzakh lah, bukan akhirat, bukan. Ini bab alam barzakh dulu. Bila menggawi kelima-limanya atau paling ada satu aja, ini insya Allah di alam barzakh tenang. Jadi kerja hukuman tenang. Al-awwalu, yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salman qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribatu yawmin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمنا من الفتان. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Salman Al-Farisi ia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, ribatu yawmin wa laylah, melakukan riba sehari semalam. Riba kayak kita melakukan riba sehari dan semalam khairun min siyami syahri wa qiyamih, lebih utama, lebih bagus dari puasa 1 bulan dan melakukan qiyamul lail pada malam. Berbanding 1 hari 1 malam riba dibandingkan melawan puasa sebulanan, qiyamul lail malamnya ini lebih haram, riba lebih bagus. Wa imma jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu. Apabila orang itu dalam keadaan riba mati di sini, mati meninggal dalam keadaan riba, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, maka pahala yang ia dapat waktu riba itu tadi akan dikirimkan pada orang tersebut setiap hari dengan jumlah pahala yang kada berkurang. Misalnya jamaah rahimahullah waktu melakukan riba, melaksanakan riba
Sidin tadi sempat membaca Quran sehari tadi, paling seperempat jam aja membaca Quran. Pahalanya jamaah rahimahumullah membaca Quran tadi itu dikirimi terus sebenarnya, dikirimi terus, otomatis bertambah Quran dikirimi terus sebenarnya. Bagaimana cara alih amalu ladzi kana ya'malu ujri alaihi rizquh. Dan jamaah rahimahumullah rezekinya pun dikirim untuk di alam barzakh wa umina minal fakat dan plus Quran juga dikirim tadi, ditambahkan pahalanya tadi umina minal fakat, diberikan keamanan secara khusus dari fitnah kubur. Maksudnya dari azab kubur, malaikat ada awal, ada kaum azab. Faribatu min afdalil a'mal allati yabqa sawabuhu ba'dal maut. Maka ujar Imam Qurtubi, ibadah riba ternyata dari jenis amal yang bagus, amal yang paling afdal, yang pahalanya tetap mengalir. Kita semalam masih ingat, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalur. Tunggu sudah, memang pasti masuk dalam 3 jalur ini. Sedekatin jariyah, katakanlah sedekah jariyah, wakaf ke masjid, wakaf al-azhar, wakaf ke sekolah, ada terus. Cuma ini temporal, ternyata temporal. Untuk temporal, semasa selama bangunan itu ada, selama bangunan itu dipakai, langgar tadi dipakai, betul sampai. Cuma bila sudah kerja lagi, ya Allah ini dosa lagi kita kesana, sekedar mengingatkan generasi yang ada. Ingat keluar di muka apa bumi mas kan, langgar ingat lagi. Mungkin rawannya ingat langgar. Di muka ini tanahnya itu bertulisan masalah sengketa tanah. Kemudian jadi zaman rahimahullah di situ, di muka situ ada langgar surau. Itu langgar itu sebelumnya di Pal 5,5 ada langgar juga, namanya Darul Nasihir. Cuman langgar Darul Nasihir ini terkeret sedikit karena di pakai beton sudah. Ada langgar yang di Pal 3 ini, seperti di sana. Itu kayu masih, kayu rock. Saban hari lewat Tejimuki. Ayo pinanya lawas lah kali kesembahyang. Kalau sembahyang apa perlu? Listriknya dah hilang, mati dah, dicabut kurang. Jadi dalam sembahyang lagi. Seminggu ada sih dua, banyak ada sembahyang lagi. Apabila ketahuan orang kita nama menjelang bokar, bila masjid itu, langgar itu, kadang disembahyangnya lagi, dan orang Islam pun kadang menaruh perhatian lagi, misalnya menaruh perhatian itu menyapuikan di teras atau membersihkan apa-apa, biar untuk aja satu malam aja hilangnya, satu malam. Orang bapak membongkar mas langgar itu satu malam biasanya. Ya tidak itu. Ternyata itu buahnya buahan makalah tanah, buah makalah. Ini ada spesialisnya dari Pal sekian sampai Pal 6 itu ada spesialisnya. Orang ini pemainnya. Ini itu dia. Nah,
Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Terputus amal menambahi pahala kita dari 3 jalur tadi. Amal itu akan masuk terus walaupun kita sudah meninggal, tidak terputus. Satu tadi langgar wakaf, harta jariah, ilmu yang terfa'ubih. Dan kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya benar. Misalnya kita diajari pengguruan tentang misal Rasulullah Muhammad fikih apakah? Fikih istinja dan misalnya fikih wudu dan misalnya. Selama kita mengamalkan dan selama kita ingat, itu ilmu apa halnya dikirimkan oleh guru kita. Tapi mau sudah kita amalkan lagi Pak, mau kita ingat lagi Pak, ada misal saya ulang kalimatan khafifatan fil lisan. Dalam hadis Nabi ada 2 kalimat jazir ringan pada ucapannya, sakhiratan fil mizan, mau ditimbang berat pada beratnya, habibatan yang rahman, diketujui oleh Allah Maha Penyayang. Kenapa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah begitu. Tapi muta amalakan pahalanya sering kita yang dapat sepasang, Allah dapat sepasang. Tapi muka amalakan lagi karena biar teh, maka jamaah rahimahumullah dia dapat gimana? Harta tadi amal jariah ternyata berbatas. Ilmu yutafa'ubi, ilmu bermanfaat ternyata berbatas juga. Dan ketiga, waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, berbatas juga. Ya kan semalam juga batas manusia nih 80 tahun aja dibentukkan lagi mendoakan. Kenapa? Mati masih saja. Jadi jamaah rahimahullah, riba di sini min afdal al-a'mal allati yabqa sawabuha ba'da al-maut. Ini riba pahalanya tetap berketerusan. Sampai salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi ila alladhi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yawmil qiyamah wa ya'malu min fitnatil qabri. Setiap jenazah itu ditutup atas amalnya yang hari itu ia mati, illa kecuali alladzi mata murabita, yang mati dalam keadaan melakukan riba fi sabilillah, di jalan Allah. Fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, bahwasanya pahalanya itu yanmu, tumbuh kembang, berkembang biak, bertambah tanpa campur tangan orang lain, bertambah sorangan. Yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat bertambah terus. Banyak malam fitnatul qabr, dan diamankan dari azab kubur. Lalu riba itu apa kalau Ustaz? Riba itu adalah orang yang bertugas menjaga perbatasan muslimin dan para kafir, orang kafir. Dia yang menjaga pos perbatasan itu paling sakit dah dibanding orang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah perang misalnya, itu kan dengan kawan-kawan tuh, banyak kawannya, ada 1.000, ada 1.500 perang bersama-sama.
Tapi kalau riba ini menunggui pos perbatasan seorang raja. Ini cukup kan disuruh oleh perintah, tapi seorang mengangkat tadi menjaga akan. Jadi jauh-jauh saya awal melihat misalnya berbudu pindah naik, nah ini ada rombongan mana nih? Langsung saya boleh kembali aku udah madahi. Siap, ada rombongan datang misal. Maka jamaah rahimahumullah itu orang menerima duduk, berdiam, menunggu perbatasan dan menjaga keamanan para muslimin. Ini paling penting. Soalnya ongkosnya diongkosi kalau jihad bisa bilang perang menjelang Allah misalnya, itu ada ujungnya, ada harta ghanimah, harta rampasan. Kalau riba tidak sama sekali. Dan jangan rahimahullah, barang siapa orang yang mati dalam keadaan riba, Masya Allah banyak hadisnya. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man rabata lailatin fi sabilillah, barang siapa melakukan ribat di jalan Allah, kana lahu kalfi lailatin, setara dengan 1000 malam dengan melakukan siang berqiyam, puasa siangnya, malamnya melakukan qiyamul lail, tahajud. Itu orang riba. Jadi jamaah rahimahullah, masalah riba maka disebutkan orang-orang yang melakukan riba itu orang yang melakukan perjuangan. Rasulullah pernah menggunakan kalimat riba dalam hal lain. Jadi di sini, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u lahu wa yarfa'u bihi darajat. Hendaklah di sini kita pelajari buah nikah, kutunjukkan buah nikah. Ala ma yamhullahu bil khataya, sesuatu yang dapat membuat Allah menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Qalu bala ya Rasulullah, tinggi kami apa nih? Apa itu ya Rasulullah? Jadi satu, isbagul wudu al-makani. Bila wudu Nabi hiakan sedikit, isbagul wudu al-makani, lebih hiakan dari batasannya. Yang kedua di sini kasratul khata ila masjid, banyak langkah menghadap ke masjid, banyak langkah. Mutiga rumah misalnya, punya baik, ini pulang gitu. Belum masuk boleh, menjauh bagus saja. Yang ketiga di sini intizar sholat pada sholat, menunggu waktu sholat, limbah tutung sholat. Dia tutung sebanyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tutung begitu. Dalam hati dia melihat ayat dia Isa sejam lagi menghadap ke Isa. Hanya tongkat maghrib sudah menghadap Isa. Tutup masalah selian Isa melihat jam pulang, hendak menunggu waktu subuh. Tutup subuh melihat waktu pulang, dasar menunggu waktu zuhur. Fadzalikum riba, itulah disebut namanya riba perjuangan. Jadi jangan rahimahumullah, kita terbiasa dengan tiga hal ini, maka bisa jadi dimasukkan dalam kelompok riba ini tadi. Mudah-mudahan, karena riba ini pahalanya hebat benar, pahalanya bertambah terus. Orang mendoakan kakak tambah terus, orang menziarahi kakak banyak terus pahalanya. Pahalanya bisa terima. Ente riba, yang wafat dalam keadaan riba,
Maka jamaah rahimahullah, ini termasuk orang yang paling sugih, termasuk orang yang paling sugih, malah melampaui kesugihannya orang-orang syahid. Kalau dilihat dari naskah tadi, kalau lihat dari naskah tadi, orang-orang yang beriman itu ternyata mereka lebih kaya daripada orang-orang yang syahid. Karena artinya saya sholatkan, dibunuhi misalnya, ditembak, dibantai oleh sekelompok orang yang hendak masuk ke perkotaan. Kita menghadap dulu di pos penjagaan di tengah sana, di pinggir perbatasan. Mati pun dulu. Jemaah rahimahullah, itulah iman. Di mana pahala kita satu ilmu bertambah-tambah, ada berkurang. Yang mana lagi? Yang kedua, kita diamankan dari azab kubur. Malaikat terkena aturan kada boleh mengazab mereka. Walaupun kita dahulu berdosa, ini aturannya sudah terkait di aturan ini. Rasulullah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah kada berucap sekehendak hati dah, tapi tergantung oleh wahyu Tuhan sesuai. Maka jamaah rahimahullah, mau kita wafat dalam keadaan riba, maka untungnya berlipat-lipat. Walaupun berucap la ilaha illallah, walaupun ada berucap la ilaha illallah ketika wafatnya, bila sudah riba, untung pahala bertambah, semakin lama sekali kiamat semakin banyak bertambah, semakin jauh lagi. Hari kiamat banyak orang, padahal ada lagi yang mengiriminya. Misalnya pian, tinggal dalam keadaan riba, tahun-tahun pertama mungkin keluarga mengawali pian, sampai anak berawal, limbah anak tadi berminanto, bercucu, anak meninggal, itu pian sudah mulai berkurang, dihawali, didoakan, mulai jarangkan. Ketika cucu kita pun sudah tua, ya Allah, ini umur 50 ini, jarangkan mengawali kita sebagai kali. Setelah si cucu kita tadi tua meninggal, yang di bawah kita apa namanya, buyut lah. Jadi jamaah rahimahullah, dan di bawah itu sudah aktif kan, sampai jadi keturunan lagi. Kubur kita itu kan tahu lah, pagar namanya apa? Ikatannya. Ini dulu ingat tak yang menemukan flyover? Ingat tak yang flyover? Ini masjid ini dihabarin semalam. Jadi waktu berusia itu, apa namanya, ekskavator mengarik aspal, ditabung. Dan waktu dipasang seng dari sekelilingan itu, ternyata jamaah rahimahullah, di tanah aspal jalanan itu ada beberapa kuburan. Jadi pembuaran ini bertakun, ini milik siapa? Ini kubur siapa? Kita jangan. Ini berapa ini? Jadi yang katanya, kami hendak memindahkan bertakun. Biasanya kan orang kampung nih, Subang, Pandu lah tak, Pandu. Jadi Pandu berapa nih? Anda tahu? Orang tahu? Kami pulang Baitur Rahim. Tahu di mana? Jamaah rahimahullah, di taksir jelas.
kubur itu ada sampai lagi 100 tahun. Ada sampai. Sudah 100 belum 100 tahun sudah dilupakan oleh orang. Cucunya pada tahu, buyutnya pada tahu. Ini tumpang nasib kita kayak. Sampai-sampai zaman rahimahullah pemerintah hendak memindahkan Alkah. Alkah itu ke pinggir. Ingat lah dulu di Kamboja. Ingat lah dia. Di Kamboja dulu. Jenazahnya banyak, kuburannya banyak. Tapi kan sepadan. Ini kuburan orang jatuh, ini kuburan kain. Ada beberapa kuburan yang memang kan diklaim oleh keluarganya. Ya Allah siangnya. Jadi jangan orang yang mau keluar. Nih, yang kita dikubur begini tadi. Dalam keadaan riba, aman dia. Dihauli kah, dikadar kah, diziarahi kah, kadar kah, dikirimi Fatihah apakah, kadar kah, terserah, aku nyaman dah. Tadi kamu kirimi, aku disuruh sugih. Karena pahala bertambah. Secara otomatis hampir Allah. Jadi jangan orang yang ngomong mati dalam kondisi riba adalah tipe wafatnya satu. Ibarat tiket itu yang paling larang. Yang kedua, syahid, insya Allah akan kita bahas di buku yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada teman-teman kan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian anugurame tidak membunuh Yahudi 50 atau lihat lainnya misalnya dampaknya atau kesehatan atau jahir batinnya itu khususnya kan Hebat mulai menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendalam 1 bulan dia ada melakukan itu, itu maaf di sperma kita akan bawa semen sampaikan itu bisa membeku, malah bisa mengganggu sirkulasi yang ada di dalam. Itu harus dikeluarkan. Jangan ada, bila ada yang bisa kena prostat. Alhamdulillah. Ini pokoknya Yahudi itu harus dibereskan dulu. Ini secara kesehatan jelas, secara psikologi jelas. Ada bila jamaah rahimahullah lelaki yang akil yang balik sadar dewasa lah, kebutuhan biologisnya, keperluan biologisnya karena tersalurkan ya dia pernah macam-macam tak ada kriminalitas di sana sih. Maka paling kadang kita harus salurkan, jangan disalurkan. Ada pun ibu-ibu, nah istri tadi, koler mana? Mainnya sungsung, tuntung mainnya mana benar?
Ini bapak belum mandi lagi, belum mandi lagi, belum mandi lagi. Namun jamaah rahimahumullah, wanita atau perempuan yang selesai haid tapi belum mandi itu kan boleh dikumpuli dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam Al-Quran disebut hatta yatahurna. Apa Allah sesuatu apa? Maka ada ayat ini mengilat kalimat itu pada Allah sesuatu. Janganlah kalian dekati mereka sampai mereka hatta yatahurna, sampai mereka betul-betul suci. Bersucinya perempuan haid adalah dengan mandi. Jadi nunda. Dia ada menolak ada, cuma kitanya dan kada kawan penyaluran karena belum suci, belum mandi lagi bahaya. Ya. Maksudnya mandi janabah, mandi hari-hari, cuma dengan niat janabah belum. Sudah mandilah, belum lagi bahaya. Maka jamaah rahimahumullah, perempuan tersebut yang menunda. Kenapa sudah bersih? Kenapa banyak lagi musim misal? Kenapa banyak malam-malam nih? Pukulinnya yang lagi yang menurut dari sini dulu. Yang mana ini harus muridnya? Tinggi. Menolak yang iman secara halus, yang iman secara lugas, maka malaikat seperti malaikat di atas sana, malaikat pun akan mengutuk si perempuan tersebut. Kenapa? Karena pasti dah pikiran lelaki ini secara normalnya liar, otaknya sudah mulai goyang, goncang dah, sehingga dalam pikiran si laki-laki ini untuk berzinah aja kan sudah bisa. Menzinahi si anu, menzinahi si pulang, menzinahi di sini. Ini gara-gara siapa? Gara-gara satu kakak. Akhirnya ini sudah maksiat dalam pikirannya. Esok ditolak pulang, mulai terbentuk senario atau rencana untuk berzinah keluar. Esoknya kali balik pulang, maka jamaah rahimahumullah, nih yang ini yang dikhawatirkan nekat. Jadi fadilahnya apa? Nomor tadi, gagal bakal mental, gak mana fadilahnya? Mengamalkannya berpahala, meninggalkannya berdosa. Itu tadi. Walaupun kadang dia berdosa, penyakit menghadapi dia. Maka ibadillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus bab yang itu tadi, itu adalah ciri kemanusiaan kita dekat kawan di kawan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا بمن يسالك في النظام وتولنا وليا سواك لا تجعلنا ممن خالف وتواصل حسبنا الله ونعم الوكيل يا من اولانا ونصر لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم يسر لنا في مكه والمدينه لهذا الحج والعمره اليه حبيبنا ورسولنا نسالك حسن الخاتمه ونور الخاتمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة